Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 4. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di Sungai Pil Nirwana, tepatnya di dalam platform pelatihan kuno, yang pada saat ini tempat itu telah ada Lindong, Xiao Diao, dan juga Xiao Yan. Dan platform pelatihan kuno itu sekarang telah terselubungi oleh sebuah pelindung yang sangat kuat. Hal ini membuat Lindong serta Xiao Yan bisa berlatih di tempat itu. Setelah pelindung itu aktif, maka energi nirwana dari Sungai Pil Nirwana yang jarang muncul di tempat ini telah mencapai titik di mana orang-orang dapat menyerapnya dengan bebas. Dan di sisi lain, kelompok dari Wang Kai yang berasal dari dinasti Elang tidak akan membiarkan Lindong keluar secara bebas. Xiao Diao kemudian melirik pada Lindong dan mengatakan, "Lindong, orang-orang itu sepertinya tidak mau menyerah." Dan kini, Lindong pun tertawa. Dia menjawab perkataan dari Xiao Diao, "Abaikan saja mereka. Yang paling penting, sekarang kita telah berada di dalam platform kuno ini dan telah mendapatkan perlindungan yang sangat kuat. Yang harus kita lakukan saat ini adalah bergegas untuk berlatih. Xiao Diao, mungkin kali ini aku akan sedikit merepotkanmu. Tolong jaga kita selama kita melakukan pelatihan." Setelah mengatakan hal itu pada Xiao Diao, kini Lindong mengeluarkan batu simbol pelahap di tangannya. Dan dengan cepat, Lindong serta Xiao Yan pada saat ini duduk bersila. Mereka pun memejamkan mata dan menyerap energi nirwana dari Sungai Pil Nirwana ini. Penyerapan mereka dibantu menggunakan batu simbol pelahap yang dapat mempercepat penyerapan itu sendiri. Xiao Diao yang melihat Lindong pada saat ini, dia berkata dengan lirih, "Aku sebenarnya sangat iri dengan mereka, karena sekarang mereka mampu menyerap energi yang sangat melimpah ini. Sedangkan aku hanya bisa berkultivasi dengan memakan roh-roh hewan iblis. Dan itu pun efek yang aku peroleh sangatlah kecil. Jika aku benar-benar ingin mengembalikan kekuatanku seperti dahulu dan aku ingin berkembang dengan pesat, maka diriku ini harus segera memiliki tubuh fisik. Kali ini aku sangat berharap bahwa Lindong harus bisa mendapatkan pil pengubah hidup dan mati, supaya diriku ini bisa dibangkitkan kembali. Dan setelah aku pulih, maka aku akan menuntut balas pada para jabingan itu. Apakah mereka berpikir bahwa mereka bisa menyembunyikan nafas dan juga wajah mereka? Dan seolah-olah Pangeran Martin Langit ini tidak tahu siapa mereka. Aku, Tuan Xiao Diao, ingin membuat mereka semua membayarnya berkali-kali lipat karena mereka telah berani melakukan sesuatu pada Pangeran Martin Langit ini." Dua hari telah berlalu dan pada saat ini banyak orang kuat yang telah datang ke Sungai Pil Nirwana dan mereka berencana untuk melakukan pelatihan di tempat ini. Namun karena energi nirwana di sini sangat berlebihan dan mereka juga mendapatkan penyerangan dari mayat roh Pil Nirwana, maka mereka tidak mungkin melakukan kultivasi di tempat ini. Namun orang-orang itu sadar pada saat mereka menemukan platform pelatihan yang tersembunyi, maka mereka semua akan mengarah pada tempat itu dan melakukan persaingan secara ketat. Mereka pun bertarung satu sama lain hanya untuk mendapatkan satu platform pelatihan yang masih kosong. Dan pada saat yang sama, di luar platform pelatihan dari Lindong, pada saat ini telah banyak orang yang berkumpul dan melakukan pengepungan pada Lindong. Seorang pemuda berbaju hijau dengan ikat kepala dari tengkorak kadal. Dia pun berkata, "Wang Kai, apakah Lindong itu benar-benar berada di tempat ini?" Wang Kai yang pada saat ini pipinya ditambal menggunakan perban, dia pun berkata pada pemuda berbaju hijau itu, "Iya, aku melihatnya sendiri. Dia telah masuk ke dalam platform pelatihan itu. Kakak Chenku, bukankah kamu paling menyukai boneka roh karena kamu berasal dari dinasti mayat yang mati?" Kebetulan bocah Lindong itu pada saat ini memiliki boneka roh yang berada di tahap nirwana level 1 di tangannya. Jika kamu bisa mendapatkan boneka roh itu, maka pasti hal itu akan sangat membantu untukmu. Pemuda yang telah diketahui bahwa namanya adalah Chenku, dia pun tersenyum dan kemudian mengatakan, "Hah? Hanya boneka roh kelas 1. Namun aku juga mendengar bahwa bocah Lindong itu juga merupakan master simbol surgawi. Daripada mendapatkan bonekanya, maka aku lebih suka bertarung dengannya untuk beradu kekuatan." Dan kini, seorang pemuda berbaju hitam yang berada di samping Chenku, dia pun tertawa. Kemudian pemuda itu mengatakan, "Hei saudara Chenku,
apakah dirimu itu masih memandang Lindong sebagai orang yang kuat? Bukankah pada saat ini, kamu adalah Master Simbol Surgawi yang berada di level pertama? Sedangkan Lindong, dia hanyalah Master Simbol Surgawi biasa. Bagaimana bisa bocah Lindong itu dibandingkan dengan dirimu saat ini? Chen Ku pun melirik pada pemuda berbaju hitam di sampingnya. Dan dia pada saat ini mengatakan, "Hei Zheng Heizhu, kamu tidak perlu memuji seperti itu di depanku. Dan kamu tidak boleh meremehkan Lindong. Bahkan bocah itu bisa melukai si Xuan. Selain itu, Lindong juga dikabarkan memiliki banyak kartu traf di tangannya. Dan aku tidak akan dengan bodohnya pergi serta mencari masalah dengan bocah itu." Pada saat ini, Wang Kai atau yang disebut juga dengan Wang Lei mendengar perkataan dari Chen Ku itu. Wang Kai pun berkomentar, "Kakak, bocah itu memang memiliki beberapa kemampuan, tapi kita bertiga pada saat ini adalah seorang tahap nirwana yang berada di level 1. Selain itu, kita juga memiliki banyak ahli nirwana di bawah pimpinan kita masing-masing. Jika kita semua bergabung, sebanyak apapun kartu traf yang dimiliki oleh bocah Lindong, dia pasti akan gagal melawan kita dan tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Dan setelah itu, kita bisa membunuhnya. Boneka spiritual itu akan menjadi milikmu. Dan selain itu, yang paling penting adalah kita akan bisa menempati platform latihannya dan kita bisa berlatih di tempat ini. Kita semua tidak perlu khawatir akan kekurangan pil nirwana dan mungkin bahkan kita semua bisa menerobos kesengsaraan nirwana yang kedua." Dan kini, Xiao Diao masih mengawasi pelatihan dari Lindong serta Xiao Yan. Kemudian Xiao Diao berkomentar, "Lindong, apakah dia telah berhasil?" Karena pada saat ini, tubuh dari Lindong telah sepenuhnya berwarna emas karena dia telah berhasil mencapai tahap nirwana. Xiao Diao yang melihat hal ini pun, dia tertawa dan mengatakan, "Lindong, bocah itu benar-benar menakjubkan. Dia berhasil menyerap energi nirwana yang setara dengan 2 juta pil nirwana. Jika kabar ini sampai menyebar keluar, pasti itu akan menyebabkan kejutan dan juga keributan di mana-mana. Benar-benar bocah yang gokil. Hanya tahap nirwana saja sudah menghabiskan energi yang setara dengan 2 juta pil nirwana. Dia sangat keren." Tidak lama kemudian Lindong pun membuka matanya. Dia kemudian tersenyum dan mengatakan, "Akhirnya, aku sudah berada di tahap nirwana. Dan sekarang, biarkan aku mencoba kesengsaraan nirwana. Karena aku sangat penasaran seberapa menakutkannya dirimu itu." Tidak lama kemudian, Lindong menaruh kedua tangan di depan perutnya. Karena dia akan segera memicu kesengsaraan nirwana yang pertama. Secara perlahan, api nirwana di dalam tubuh Lindong pada saat ini telah menyala. Dan Xiao Diao yang melihat hal ini, dia pun berkata, kesengsaraan nirwana pertama. Namun hal lain yang sangat mengejutkan pun juga terjadi. Hal ini benar-benar membuat Xiao Diao terkejut. Dia kemudian mengatakan, ini adalah kesengsaraan angin dan petir. Karena sekarang di langit telah muncul sebuah angin yang berhembus dengan kencang dan juga petir yang menyambar-nyambar. Melihat penampakan seperti ini, Xiao Diao pun tidak bisa untuk tidak mengatakan, ini benar-benar kesengsaraan angin dan petir. Dan kesengsaraan ini adalah hal yang akan muncul ketika seorang master simbol surgawi akan mencapai level pertama. Lindong, bocah itu benar-benar memicu kesengsaraan nirwana dan juga kesengsaraan angin dan petir pada saat yang bersamaan. Aku benar-benar sangat ketakutan. Jika sampai dia gagal, maka konsekuensinya akan bisa menjadi bencana yang besar di dunia ini. Karena pada saat ini, Lindong benar-benar telah menantang maut. Bahkan kesengsaraan nirwana pertama saja sudah sangat menakutkan. Namun dirinya juga akan mengalami kesengsaraan angin dan petir, yang merupakan langkah yang harus dilewati sebagai seorang master simbol surgawi untuk bisa menaikkan levelnya. Dalam arti lain, jika sampai Lindong bisa melewati 2 kesengsaraan ini, maka dirinya akan menjadi seorang nirwana level 1 dan juga master simbol surgawi level 1. Dan itu benar-benar kekuatan yang sangat mengerikan. Namun dalam sekejap pada saat ini Xiao Diao bisa berhasil menekan rasa takutnya karena dia sudah sangat lama bersama dengan Lindong dan dia sudah benar-benar mengenal bocah itu. Sambil tersenyum, Xiao Diao pun mengatakan, bocah itu memang benar-benar unik.
Apa yang dia lakukan benar-benar berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Dan tidak lama kemudian, pada saat ini Xiaoyan telah keluar dari pelatihannya. Dia pun membuka matanya lebar-lebar. Dan seketika Xiaoyan terlihat sangat terkejut pada saat dirinya melihat Lindong saat ini. Xiaoyan kemudian berkata, "Kakak Lindong, apakah dia baik-baik saja?" Tanya Xiaoyan pada Xiaodiao. Sambil melihat Lindong, Xiaodiao pun menjawab perkataan dari Xiaoyan. "Kau tidak perlu khawatir. Dua kesengsaraan yang muncul pada saat yang bersamaan ini memang benar-benar sesuatu yang sangat merepotkan. Tapi bocah ini bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Dia tidak akan mengambil bahaya jika dia merasa dirinya tidak mampu menghadapi bahaya itu, karena dia tidak akan mati dengan mudah." Di mana pada saat ini, Lindong masih terus saja mengalami dua kesengsaraan secara berturut-turut. Dan Lindong masih fokus untuk merasakan dua kesengsaraan itu. Hari-hari pun berlalu. Kelompok dari Wang Kai, Chen Ku, dan juga Zheng Heizhu, mereka tidak pergi dari Sungai Pil Nirwana. Karena pada saat ini, mereka sedang menunggu Lindong untuk segera keluar dari pelatihannya. Sambil menunggu Lindong itu, mereka pada saat ini bermain kartu remi. Karena kemungkinan di zaman ini, belum ada teknologi dari slot yang bisa meningkatkan penghasilan mereka. Chen Ku kemudian berkata pada Wang Kai, "Kita sudah beberapa hari berada di tempat ini. Namun Lindong itu belum muncul juga. Apakah dia berencana untuk berkultivasi selama sisa hidupnya di dalam tempat itu?" Wang Kai yang mendengar perkataan dari Chen Ku, dia pun menjawabnya, "Kakak Chen Ku, kau tidak perlu khawatir. Formasi pelindung dari platform pelatihan kuno itu memiliki batasan waktu, dan itu tidak berlaku untuk jangka panjang. Paling lama adalah 5 hari, dan kita akan segera melihat kemunculan dari bocah itu." Chen Ku yang mendengar penjelasan dari Wang Kai, dia pun membanting kartunya dan dengan tatapan yang sangat mengerikan, Chen Ku mengatakan, "Dan kita semua akan menangkap Lindong. Kita akan memastikan bahwa bocah itu akan mengalami tubuh yang babak belur." Wang Kai pun menjawab perkataan dari Chen Ku, "Benar sekali. Apa yang kau katakan itu, aku sangat setuju. Ketika saatnya tiba nanti, kita akan menangkap bocah itu. Dan terserah kakak Chen Ku saja bagaimana akan memperlakukan bocah itu." Setelah mengatakan hal itu, Wang Kai pun tersenyum pada Chen Ku dan menunjukkan gigi ompongnya. Chen Ku kemudian berkomentar, "Hei, jangan tersenyum begitu padaku. Gigimu ompong tahu, jelek sekali kau ini." Dan tidak lama kemudian, Chen Ku pun merasakan sesuatu. Karena pada saat ini, ada pergerakan dari pelindung platform pelatihan kuno. Sebuah cahaya terang muncul di tempat itu. Sambil meliriknya, Chen Ku mengatakan, "Apakah akhirnya dia keluar juga?" Setelah Chen Ku berkata seperti itu, kelompok dari Wang Kai dan juga Zheng Heizhu, mereka pun berdiri dan melihat platform pelatihan kuno dari Lindong. Dan tiba-tiba saja, Wang Kai pun tertawa dengan keras. Tatapan matanya menunjukkan rasa tidak sabar. Kemudian Wang Kai mengatakan, "Hahaha, anak itu, akhirnya dia datang juga." Di sisi lain, dalam hati Chen Ku mengatakan, "Aku akan membunuh bocah itu, dan aku akan mendapatkan harta bendanya." Dan kini, pelindung dari platform pelatihan kuno milik Lindong benar-benar telah terbuka. Kemudian, keluarlah suara dari dalamnya. "Hei, kenapa kalian semua terlihat sangat senang? Beritahu aku, apa yang membuat kalian terlihat senang seperti itu? Biarkan diriku ini juga ikut bersenang-senang." Hal itu dikatakan Lindong sambil tersenyum. Dan kini, Lindong serta Xiaoyan, mereka berdua telah berganti baju. Karena sepertinya di dalam tas Qian Kun mereka berdua terdapat banyak stok baju yang telah mereka beli di pasar Malioboro. Wang Kai yang sudah menaruh dendam pada Lindong, ketika melihat bocah itu telah muncul, kali ini Wang Kai dengan tatapan mata yang sangat marah, dia mengatakan, "Kamu akan segera tahu apakah saat ini kamu harus tertawa ataukah menangis. Kakak Chen Ku, kakak Zheng Heizhu, ayo kita lakukan." Dan dengan cepat, pada saat ini Wang Kai, Chen Ku, serta Zheng Heizhu telah mengaktifkan energi Yuan di tubuh mereka. Mereka pun meluncur ke arah Lindong dengan cepat. Dan Chen Ku mengatakan, "Hei bocah Lindong, kami telah menunggumu untuk waktu yang lama.
Sedangkan Seng Hezu, dia berkata dalam hati, kita bertiga akan memberikanmu satu pukulan yang bisa membuatmu langsung tewas. Sebuah energi Yuan yang berwarna ungu, hijau, dan juga kuning yang telah dikeluarkan oleh kelompok Wang Kai pada saat ini melesat dengan cepat ke arah Lindong. Namun hal itu tidak membuat Lindong ketakutan sama sekali. Bahkan dirinya juga tidak berniat untuk menghindar dari penyerangan ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah hal ini akan terjadi pertempuran yang sangat sengit? Karena kekuatan dari kelompok Wang Kai juga bukanlah kekuatan yang biasa-biasa saja. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.